saja ya. Kita lanjut lagi mulai belajar. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keinginan kamu meskipun tetap di dalam rumah saja ya. Ibu benar-benar merindukan kamu semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak kami seluruhnya kelas 12 SMA swasta Masai Brastagi. Kita kembali lagi melanjutkan materi kita anakku mengenai nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia by Ibu Ape. Di sini kita akan membahas mengenai siapa-siapa saja para tokoh nasional yang terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Materi kita pada hari ini nakku masih berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa setelah proklamasi kemerdekaan ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja terbentuk. Gerakan disintegrasi bangsa di berbagai daerah ini menunjukkan adanya pihak-pihak yang masih ingin menguasai kembali bangsa kita Indonesia. Meskipun demikian anakku, para tokoh nasional dan daerah Indonesia telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tersebut. Jadi kita akan mempelajari bagaimana apa-apa saja nilai-nilai yang dapat kita teladani dari perjuangan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai pahlawan nasional dari Papua. Kita tahu bahwa Papua ini ya bekas daerah jajahan dari negara Belanda. Jadi Provinsi Papua ini merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di sebelah timur Indonesia. Jadi sejarah mencatat bahwa Papua ini tidaklah mudah bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penuh perjuangan, penuh darah dari putra-putra asli Papua untuk merebut Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Berkat jasa dan perjuangannya mereka ditetapkan sebagai pahlawan. Jadi siapa sajakah kira-kira tokoh putra-putra asli Papua yang berhak mendapat julukan sebagai pahlawan nasional? Yang pertama mungkin tidak asing lagi kita kenal, yaitu Frans Kaisepo. Ya, Frans Kaisepo ini merupakan seorang ya pahlawan yang terlibat dalam konferensi Malino tahun 1945 ya. Dalam konferensi Malino ini Frans membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat dari Papua. Frans juga yang mengusulkan dengan nama Irian. Ini dia ya. Ini mempunyai kepanjangan yaitu Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Itu dia anakku ya. Jadi apa sajakah kira-kira peran yang dilakukan Frans Kaisepo terhadap persatuan Indonesia? Mungkin kita tahu ya. Pertama, 3 hari menjelang proklamasi, itu berkisar tanggal 14 Agustus 1945, Frans dan rekan seperjuangannya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di kampungnya Harapan Jayapura. Ini dia ya. Mungkin peran yang kedua, beberapa hari sesudah proklamasi, ini berkisar 31 Agustus 1945, Frans dan juga rekannya melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peran yang ketiga, Frans juga diangkat sebagai gubernur Papua tahun 1964 sampai 1973. Ini sedikit mengenai Frans Kaisepo.
Yang kedua yaitu pahlawan Silas Papare. Silas Papare ini lahir di Papua tanggal 18 Desember 1918 ya. Silas Papare ini merupakan seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Kira-kira apa saja ya yang dilakukan Silas Papare, peran Silas Papare terhadap persatuan Indonesia? Yang pertama ya, Silas Papare seorang tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, sehingga dia sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda, dan pada akhirnya dia dipenjarakan di Jayapura. Ini anakku ya. Kemudian perannya pada tahun Oktober 1949, tepatnya di Yogyakarta, Silas Papare ini mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah Republik Indonesia memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ini dia ya. Yang ketiga perannya Silas Papare ini ditunjuk oleh Bung Karno menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam New York Agreement yang isinya mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat. Setelah penyatuan Irian Barat, maka Silas Papare kemudian diangkat menjadi anggota MPRS. Oke, ya, ini sekilas mengenai Silas Papare. Yang ketiga yaitu mengenai Martin Inde. Martin Inde ini dia lahir pada tanggal 14 Maret 1912 ya. Martin Inde juga merupakan pahlawan nasional dari Papua. Perannya kira-kira apa aja peran Martin Inde ya? Yang pertama ya, ternyata Martin Inde ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasilkan menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam pertempuran melawan penjajah. Jadi Martin Inde ini seorang tokoh yang menimbulkan rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, Martin Inde bergabung dengan organisasi politik Komite Indonesia Merdeka yang sekarang itu dikenal dengan Partai Indonesia Merdeka, dan dia ditunjuk sebagai ketua organisasi PIM ya. Yang ketiga perannya yaitu Martin Inde juga menyelamatkan anggota RPKED yang didaratkan di Papua selama masa Trikora. Oke ya. Yang keempat perannya Martin Inde menyampaikan piagam kota baru yang berisi
yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah kesatuan Indonesia. Dan pada akhirnya dalam perundingan tersebut maka Martin Inde resmi bergabung, dan pada akhirnya Martin Inde dalam perundingan tersebut berhasil menggabungkan Irian Barat dengan wilayah kesatuan Indonesia dan diganti menjadi nama Irian Jaya. Nah, ini dia anakku namanya. Inilah peran yang dilakukan Martin Inde terhadap Republik Indonesia. Kita lanjut lagi yang kedua. Kita akan membahas mengenai para raja yang berkorban untuk bangsa. Yang pertama yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX. Ini berhubungan dengan daerah istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono. Jadi kira-kira apa saja peran Sultan ini terhadap Indonesia? Yang pertama, ini mungkin gak asing lagi nakku Sultan Hamengkubuwono merupakan gubernur di Yogyakarta. Yang kedua yaitu Sultan juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Ini tahun 1945 sampai 1949. Kemudian perannya yaitu menjadi donatur perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, perannya adalah menjadi salah satu delegasi diplomatik yang termasuk di KMB, Konferensi Meja Bunder. Yang kelima yaitu dia menolak bekerja sama dengan Belanda selama agresi militer pertama. Kemudian peran Sultan adalah menampung para tentara RI saat serangan umum 1 Maret di kediamannya Yogyakarta. Itu dia anakku Yang ketujuh, menjadi sebagai Menteri Pertahanan. Tahun 1945 sampai 1951. Kemudian ada lagi perannya yaitu menjadi perintis pergerakan Pramuka Nasional. Ini dia anakku peran Sultan Hamengkubuwono IX terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut lagi yaitu mengenai Sultan Syarif Qasim II. Nah, kira-kira apa saja peran tokoh Sultan Syarif ini? Perannya yang pertama yaitu Sultan Syarif memiliki sikap bahwa kerajaan Siak ini mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda. Wah, hebat Nah, ini Sultan Syarif. Kemudian yang kedua, ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif segera mengirim surat ke Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta golden. Peran berikutnya yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, TKR,
dan Barisan Pemuda Republik. Kemudian Sultan juga ya menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Jogja. Hebat ya, luar biasa Sultan Syarif naku ya. Kemudian perannya berikutnya adalah ketika Van Mook, itu Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif menolaknya. Adanya penolakan ya terhadap Belanda. Dan tetap memilih dan bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Ternyata Sultan Syarif ya setia terhadap bangsa Indonesia naku. Oke. Ini dia ya, peran Sultan Syarif Kasim terhadap Republik Indonesia. Kita lanjut lagi, yang ketiga yaitu mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Mungkin gak asing lagi kita dengar nama Ismail Marzuki, seorang tokoh pahlawan nasional yang banyak menciptakan lagu-lagu pejuang. Ya, lagu-lagu pejuang. Jadi kira-kira apa saja ya peran Ismail Marzuki terhadap kemerdekaan Indonesia? Yang pertama yaitu seorang komposer, penulis lagu, dan seorang pemain pemusik ya Indonesia yang menulis lagu patriotik populer pada masa perjuangan kemerdekaan. Mungkin karyanya yang gak asing lagi kita dengar, yaitu lagu yang paling terkenal adalah Gugur Bunga. Nah, ini ya lagunya. Yang kedua yaitu yang paling terkenal juga, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, ini dia anakku ya, peran Ismail Marzuki yang berhubungan dengan seni dan sastra. Yang keempat yaitu perempuan pejuang, Opu Daeng Risaju. Kira-kira apa peran Opu ya? Perannya yang pertama adalah Opu melakukan perlawanan terhadap tentara Nica. Oke ya. Peran yang kedua adalah Opu juga melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda nakku. Oke ya. Peran yang ketiga yaitu Opu Daeng Risaju mengorbankan dirinya dari cengkraman penjajah. Ini dia anakku ya. Ini seputar materi kita mengenai tokoh-tokoh nasional yang mempertahankan kesatuan integrasi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.